Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi bahas review dua pertandingan, yaitu Wales Denmark dan juga Italia lawan Austria. Kita mulai dengan Wales Denmark dulu. Di preview gue sudah bilang gue unggulkan Denmark. Kenapa? Karena as a team mereka lebih terorganize. Wales lebih banyak melakukan nggak ada kreativitas dan terbukti dalam dalam ini, sambil gue lihat statistik, sambil buka statistik dalam pertandingan mereka, terutama kreativitas, bingung sekali harus ngapain. Oke. Gue kan bilang kalau Wales ini lebih baik main di gurun pasir karena dikit-dikit long ball, kita lihat sebenarnya long ballnya itu lebih banyak Denmark, tapi lebih akurat juga. Wales 43, Denmark 57. Akuratnya 36 dibanding 24. Crossingnya 17 dibanding 24. Akurat crossing dari 17 cuma 5. Kalau dibilang Denmark hebat, ada yang bilang Denmark calon masuk final, ya gue bilang Denmark ini gak ada hebat-hebatnya juga. Lu cek Twitter gue di menit 22 kok gak salah gue tweet. Ini Tarkam versus Tarkam. 15 menit pertama Wales, 12-15 menit pertama Wales cukup menguasai. Habis itu gue tweet lagi, Denmark udah mulai rapih mainnya. Rapih dalam arti mereka lihat pemain yang kosong, positioning di lapangan, memanfaatkan ruang yang ada, passing ke teman yang kosong, tidak neko-neko yang dribbling atau gocek-gocek. Enggak, kalau nggak ada passing, cari ruang kosong lagi, minta bola lagi. Itu yang gue maksud rapi. Jadi membangun serangannya lebih terstruktur, lebih rapi. Nggak lama kemudian gol 1-0. Oke, halftime. Selama halftime, setelah gol terjadi, berapa peluang yang didapatkan oleh Wales? Nggak ada juga. Yang mereka lakukan adalah praktis. Satu itu shooting dari lini kedua yang nggak berbahaya, sama crossing. Ya, kan gue bilang kalau Denmark sih masih crossingnya bener-bener belakang ke depan pada saat counter attack. Wales semua bola ke sayap, crossing dari sayap. Ya kalau mau main begitu mah nggak layak lolos ya kalau gue bilang. Dan mereka beruntung masuk grup yang ya bisa dibilang praktis lemah, makanya bisa lolos. Tapi ini tim sangat nggak layak lolos. Dibilang Denmark bagus, nggak juga. Tapi zona defense-nya dari Wales itu textbook banget. Banyak sekali celah antar pemain dimanfaatkan. Bukan mereka melakukan high press, tapi dibiarkan sehingga Denmark mendapatkan peluang untuk membangun serangan di babak pertama maupun di babak kedua. Sekali lagi, kalau Denmark ketemu tim yang lebih pintar lagi, ruang kosong, di situ ada pemain Denmark langsung dipres atau dipotong bolanya, mereka akan sulit menguasai bola. Karena sekali lagi tidak ada kreativitas. Kalau lu lihat gol-golnya kan, golnya Braithwaite keren, harus diakui. Tapi ini pemain kan nggak banget ya. Dalam arti dia ada depan gol gawang kosong aja dia nggak bisa masuk, terus kontrol bola dan lain-lainnya. Pemain kayak apa ini? Gue rasa kalau dibuang pun nggak ada yang mau ya. Sementara Denmark percaya dirinya lebih meningkat. Nggak lama di babak kedua lahirlah gol kedua. Dolberg juga. Dolberg ini kan di Nice pun nggak terlalu bagus-bagus amat. Di Ajax termasuk Gatot. Dia sebenarnya dia main sampai menit ke 65 kalau nggak salah diganti. But anyway, nggak begitu kelihatan, tapi ya this guy cetak 69, this guy cetak 2 gol, dan itu tujuannya bahwa mereka lebih bermain lebih lepas ya, karena Wales ini nggak banget positioningnya, sering salah pada saat mereka di cover di sayap, bukannya passing ke belakang untuk menguasai bola, tapi maksa ke depan sehingga hilang bola. Dan itu berkali-kali kejadian. Maka dari itu gue bilang, aduh ini tim maunya apa ya, dan gak layak. Bahkan Denmark kemungkinan ketemu pemenangnya Belanda atau Ceko.
Denmark ini nggak layak lolos sampai semifinal lah menurut gue ya, karena gue nonton beberapa kali emang nggak bagus, terutama ya pemain-pemainnya. Orang ada yang bilang oh pemain Denmark lebih bagus. Siapa yang lebih bagus? Biarak lebih bagus, emang kelihatan. Simon Kjær lebih bagus, Christensen lebih bagus. I don't think so. Mereka juga biasa-biasa aja. Dengan bola-bola atas mereka menang, tapi kalau dikasih set play pun belum tentu. Feeling gue sih enggak. Kalau lihat pemain Wales, Daniel James, Ramsey, ya James toh dia punya pengalaman di MU walaupun enggak banget. Gareth Bale, Joe Allen, ini pemain berpengalaman semua. Ben Davies, ya sisanya emang enggak begitu. Tapi at least ada 4-5 pemain yang sangat berpengalaman. Cuman permainan Wales ini murni fokusnya ke Bale. Dan Bale hari ini nggak begitu kelihatan. 15 menit pertama doang kelihatan. Shootingnya cukup berbahaya tapi off target. Habis itu nggak kelihatan dan nggak didukung juga sama temennya. Jadi Denmark layak kalah. Tadi dibilang bagus nggak juga. Tapi kalau suruh milih Wales dan Denmark, kan gue udah bikin prediksi di RCTI Sport, bahkan di DP Denmark lebih unggul. Tapi 4-0 sih. Jangan merasa Denmark sangat hebat, nggak juga. Ya, match baru selesai, Italia menang dan secara overall layak lolos ketemu Austria. Tapi kita lihat dulu dari awal line up-nya diganti. Mancini tidak menurunkan winning 11, tapi dia menggantikan Verratti masuk sebagai starter, bukan Locatelli, dan itu sangat berpengaruh terhadap mainan. 15 menit pertama Austria bisa ngelawan, sangat bisa ngelawan. 15-20 menit baru pelan-pelan Italia kontrol pertandingan. Oke. Di berapa menit pertama mereka dapat 3 peluang, semua shooting dari lini kedua. Awal biasanya mereka passing, kalau dapat peluang matang baru shooting. Ini Insigne, Immobile, Spinazzola, bahkan Berardi. Spinazzola itu kalau dia ngelewatin dia shoot, harusnya kan dia crossing. Hal-hal kayak begini hari ini kalau gue ngeliat mungkin ya ada faktor sedikit meremehkan dari Italia, underestimate Austria. Berusaha untuk cetak gol yang indah, dan harusnya mereka di setengah jam pertama cetak gol lebih dulu, membiarkan Austria keluar. Akhirnya sebenarnya sistem permainan nggak berubah. Yang berubah cuman Verratti ini agak kelamaan pegang bola, sirkulasi bola jadi lambat, Insigne nggak turun ke bawah. Pada saat Verratti diganti oleh Locatelli, Insigne lebih baru turun ke bawah. Locatelli yang nutup ruang yang ditinggalkan. Di situ Italia 3 match bermain dengan line up seperti itu, dengan gaya bermain seperti itu, menguasai. Kemarin itu match yang paling buruk lah dari Italia. Austria gak jauh beda pada saat mereka ketemu Belanda. Bangun serangan keren, tang tong bola ke depan. Final third, crossing, hancur. Gak ada satu yang sampai. Makanya Austria nyaris gak dapat peluang di babak pertama. Satu juga, cuman itu juga bukan berkat passing yang bagus, lebih dari scrimmage kalau nggak salah. Masuk babak kedua, Austria dapat 1-2 peluang berkat akhirnya ada end passing yang bagus. Sebenarnya pertandingan nggak banyak berubah kalau gue bilang pada saat Chiesa masuk, pada saat Locatelli masuk, dan itu berubah. Pasina akhirnya diganti dan karena Barella nggak kelihatan sama sekali ya. Kalau gue bilang ini masalah mental. Di match terakhir juga, di match kedua kalau nggak salah, match ketiga kan dia nggak main. Match kedua itu nggak kelihatan juga. Diganti Pasina, akhirnya Chiesa cetak gol, dan gol Chiesa itu ini Italia banget. Yang gue selalu bilang, pergantian posisi dari pemain depan itu luar biasa. It's very simple, dan ini gue bilang secara organisasi ada yang salah di defense-nya Austria. Mereka tarik 3 orang ke
depan sehingga Chiesa kosong bisa masuk ruangan itu. Dan yang diincar adalah ruang kosong. Dan ini berkali-kali terjadi. Kalau perhatiin Italia di group stage selalu begitu. Tarik ruang ada yang masuk, tarik ruang ada yang masuk. Dan kemarin Chiesa gol pertama. Terjadi gol kedua, kill the game. Ternyata Austria lebih lebih pragmatis mainnya. Long ball dapat 2-1. Masih ada 6-7 menit. Di situ mulai seru. Italia bisa cetak gol ketiga bahkan. Kalau Berardi sama Chiesa tidak egois, bisa bermain. Nah, di sini kita lihat bahwa Italia ini punya banyak kekurangan juga. Terutama pemain yang egois, yang pengen bermain terlalu, they don't play as a team. Dan di belakang Acerbi sama Bonucci nggak sekompak seperti kayak main sama Chiellini. Italia kalau ketemu tim yang lebih bagus lagi, dan ini kemungkinan besar ketemu Portugal, pemenang Portugal atau Belgia ya, ini lebih berbahaya. Dalam arti mereka nggak boleh puas. They can play very well seperti di 3 match pertama di group stage. Tapi sekarang gue rasa Mancini lihat nggak ada guna untuk turunkan Verratti karena sistemnya sudah jalan dengan Locatelli. Satu, kedua, Berardi ini nggak banget lah. Kalau gue bilang, mending Chiesa dimainin dari awal. Minimal lebih muda, lebih punya speed, lebih punya skill, dan lebih bisa cetak gol lah. Dia tunjukkan juga di Juve. Ya beruntung Italia lolos dan sebenarnya layak lolos juga. Tapi ini menjadi shock effect untuk Mancini bahwa tim lo ini nggak ada pemain bintang dan as a team harus bermain bagus. Kalau ada 3-4 pemain yang ngedrop atau egois atau nggak bermain untuk tim, gampang banget diserang. Kita lihat next matchnya ketemu siapa, gue nggak tahu, Belgia atau Portugal kalau nggak salah ya. Ini akan jadi Italia harus benar-benar siap kalau mau menang lawan salah satu ini. Harus bermain seperti di 3 match di group stage dan nggak ada yang yang terlalu egois pengen cetak gol. Oke? Itu dulu sementara. Thanks for watching.